Halo semuanya, perkenalkan saya Ketut Sunarisa Dewi dari kelompok 13 Sultan Hasanuddin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi, penyuluhan, penyebab, dan juga pencegahannya. Kemudian di sini ada 3 topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang kesehatan reproduksi, yang kedua tentang penyebab dan bagaimana pencegahannya, kemudian yang ketiga ada penyuluhan. Nah, jadi bab 1 ini mengenai pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri, yaitu merupakan seseorang dalam keadaan sehat fisik, mental, dan sosial penuh yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kemudian pentingnya kita menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Yang pertama itu untuk proses dan fungsi alat reproduksi. Nah, remaja sangat perlu mengetahui bagaimana fungsi dari masing-masing alat reproduksi itu. Kemudian juga mengetahui bagaimana penyakit menular seksual dan HIV/AIDS yang akan saya paparkan. Kemudian mengenai dampak kekerasan seksual. Nah, dampak kekerasan seksual ini akan mengakibatkan seseorang itu mengalami trauma, kemudian dampak psikologisnya, dan kemudian juga yang terakhir itu tentang kesehatan, risiko kesehatan reproduksinya. Kemudian bagaimana pengaruh media terhadap perilaku seksual. Seperti karena media itu kan seringkali menampilkan seksualitas secara glamorisasi, kemudian menormalisasi perilaku beresiko, kemudian sebagai edukasi atau misinformasi. Nah, kemudian untuk topik yang kedua, bagaimana penyebab dan juga pencegahannya. Nah, di sini ada penyakit infeksi saluran reproduksi. Yang pertama yaitu endogen. Nah, endogen ini biasanya pertumbuhan tidak normal di organisme di dalam vagina seperti vaginosis dan bakterialis dan candidiasis. Kemudian yang kedua ini ada penyakit latrogenik, yaitu diakibatkan sebagai prosedur medis yang kurang steril seperti pemasangan alat kontrasepsi, aborsi, atau saat melahirkan. Kemudian yang ketiga ada infeksi menular seksual. Nah, di sini biasanya melalui hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi seperti gonore, sifilis, chlamydia, herpes, genital, dan HIV/AIDS. Kemudian biasanya terdapat gejala-gejala dari infeksi saluran reproduksi ini, yaitu diketahui pada saat perhubungan badan, kemudian keputihan tidak normal, rasa sakit di area pinggul yang biasanya dirasakan oleh wanita, kemudian demam tinggi, haid tidak teratur, penyebab komplikasi kemandulan, dan peningkatan risiko HIV/AIDS. Kemudian ada pencegahannya. Yang pertama itu kita lebih baik mencegah daripada mengobati agar tidak berisiko tinggi untuk kedepannya. Nah, di sini yang pertama kita dapat menjaga kebersihan organ reproduksi. Kemudian yang kedua ada menggunakan pengaman dan membatasi jumlah pasangan saat berseksual. Kemudian menghindari penggunaan produk yang menyebabkan iritasi. Dan yang terakhir itu melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh, kesehatan rutin. Dengan cara mencegah ini kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih sehat. Kemudian kita juga perlu melaksanakan penyuluhan karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan juga bagaimana pencegahan penyakit infeksi saluran reproduksi ini. Adapun cara, beberapa strategi yang dapat kita lakukan pada saat penyuluhan itu, yang pertama kita dapat melaksanakan sesi tanya jawab untuk menjelaskan gejala dan pencegahan infeksi saluran reproduksi ini. Kemudian kita dapat menggunakan media visual, dan yang terakhir kita dapat berdiskusi atau berbagi pengalaman, dan sehingga kita akan memperoleh pengetahuan baru mengenai infeksi saluran reproduksi ini. Baik, tadi sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.